Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, hari ini pelajaran akidah akhlak. Silahkan teman-teman menyiapkan bukunya. Kemudian buka bukunya halaman 6. Ya, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang kalimat Masya Allah. Kan pekan kemarin kita sudah belajar kalimat Subhanallah ya. Jadi hari ini kita belajar kalimat Masya Allah. Ya, sudah siap teman-teman? Ya, sebelumnya kita buka atau kita mulai materi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ya teman-teman. Ya, lihat yang di bawah sini, ya, itu materi tentang Masya Allah. Yang pertama, arti kalimat Masya Allah. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat suatu kejadian atau peristiwa yang indah atau menakjubkan. Namun, di dalam keindahan itu ada peran manusia dalam suatu kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, jadi kalimat Masya Allah itu diucapkan ketika kita melihat kejadian yang indah atau peristiwa yang menakjubkan gitu. Tapi ada perantara manusia di dalamnya. Nah, di sini ada contohnya di halaman 7. Contohnya ketika kita melihat bangunan masjid, rumah tinggal, gedung perkantoran, gedung olahraga dan sebagainya tampak indah dan megah. Nah, jadi kan gedung-gedung seperti perkantoran yang bertingkat-tingkat, terus rumah yang megah, terus masjid yang indah. Nah, itu kan diciptakan oleh manusia, oleh perantara manusia. Nah, jadi ketika kita melihat bangunan yang tampak indah, nah itu kita mengucapkan apa? Masya Allah. Nah, jadi Masya Allah itu sebagai wujud kita dengan kita mengagumi sesuatu begitu. Nah, terus selain itu, ketika memasuki sebuah kebun bunga yang indah, di dalamnya terlihat bunga-bunga bermekaran dengan indahnya dan harum mewangi. Ketika melihat kecanggihan teknologi di bidang pertanian atau pembangkit listrik tenaga air atau uap, melihat prestasi yang membanggakan, fisik seseorang yang kuat dan lain sebagainya. Nah, jadi selain dari bangunan-bangunan yang tadi disebutkan, misalnya kita sedang jalan-jalan ke kebun bunga. Nah, kebun bunga itu bunganya sedang bermekaran, terus harum mewangi. Nah, teman-teman mengucapkan Masya Allah. Nah, selain itu melihat kecanggihan teknologi di bidang pertanian atau pembangkit listrik tenaga air atau uap. Jadi ketika kita melihat pertanian yang terhampar luas, itu kan sangat indah ya, sangat enak gitu dipandang mata. Nah, teman-teman juga bisa mengucapkan Masya Allah. Nah, sehubungan dengan lafal Masya Allah tersebut, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 39 sebagai berikut. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, yang artinya sesungguhnya Allah berkehendak semua itu terwujud. Nah, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, jadi kalimat Masya Allah itu sudah tertera dalam surat Al-Kahfi. Nah, silakan teman-teman baca ininya, surat Al-Kahfinya, terus dipahami maksud dari surat Al-Kahfinya itu ya. Nah, terus yang kedua, pengucapan kalimat Masya Allah. Nah, apa yang kalian ucapkan ketika melihat sesuatu di luar perkiraanmu? Misalnya seorang teman yang nakal, seorang perampok yang kejam, dan atau orang yang pelit. Nah, jadi kalimat Masya Allah itu tidak digunakan hanya untuk ketika melihat sesuatu yang menakjubkan ya, tapi ketika kita mempunyai teman yang sangat nakal juga silakan teman-teman mengucapkan kalimat Masya Allah. Nah, apabila melihat sesuatu yang luar biasa atau di luar perkiraanmu, kalian dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah, yang berarti atas kehendak Allah. Maksudnya segala peristiwa yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah semata. Ucapan ini mengandung doa agar memberikan yang terbaik. Nah, jadi ketika kita misalnya ada teman kita yang nakal nih, terus
kita ucapkan Masya Allah. Nah jadi kita secara tidak langsung kita itu sudah mendoakan teman kita agar dia menjadi lebih baik lagi gitu. Nah terus kalian harus selalu bersyukur karena Allah memberi hidayah dengan memberikan yang terbaik untuk kita. Masih banyak orang yang tidak atau belum diberi hidayahnya. Banyak hal di dunia ini yang terjadi di luar dugaan kita, baik kejadian yang menyenangkan seperti bertemu teman lama maupun kejadian yang mengerikan seperti kecelakaan. Ketika melihat peristiwa tersebut, ucapkan Masya Allah. Nah, jadi sudah Ibu jelaskan tadi, kalimat Masya Allah itu tidak hanya untuk digunakan ketika melihat sesuatu yang indah saja atau yang menakjubkan saja, tapi ketika kita melihat kejadian yang tidak mengenakan atau buruk, nah kita bisa mengucapkan Masya Allah dengan harapan itu akan menjadi sebuah doa supaya bisa lebih baik lagi gitu ya. Mungkin materi untuk Masya Allah hari ini cukup sekian dari Ibu. Nah silahkan teman-teman buka halaman 8 ya. Jadi di halaman 8 dan halaman 9 itu ada pertanyaan. Nah jadi dia cara mengisinya teman-teman silahkan centang atau berikan tanda checklist apabila setuju dan berikan tanda checklist apabila tidak setuju dengan pernyataan yang ada di kolom ini ya. Nah silahkan, misalnya nomor 1 nih teman-teman, ayo kita simak ya nomor 1 ya. 1. Untuk menyemangati peserta lomba, saya perlu menyelingi dengan teriakan takbir ketika seseorang teman sedang berpidato atau diminta untuk berbicara di depan umum. Nah, kira-kira teman-teman setuju atau tidak nih dengan pernyataan seperti ini? Jadi begini, ada teman kita yang sedang ikut lomba pidato. Nah, teman-teman ingin menyemangatinya dengan mengucapkan takbir. Jadi ketika teman kita sedang berpidato, misalnya dia di depan umum, nah kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Ya, itu perbuatan yang tidak baik karena ketika sedang ada yang berpidato sebaiknya kita mendengarkan dengan seksama. Jadi harus diam ya, jangan teriak takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika sedang ada yang berpidato. Nah, jadi silakan teman-teman berikan tanda checklist nomor 1 tidak setuju. Alasannya karena kita harus mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Nah, terus kemudian nomor 9 di halaman 9 ada nomor 2, 3, 4 dan 5. Silakan teman-teman kerjakan. Untuk tugasnya Ibu tunggu ya. Sampai jam berapa ya? Jam 8 malam aja kali ya. Ya, Ibu tunggu sampai jam 8 malam ya teman-teman. Selamat mengerjakan, semoga diberikan kelancaran. Tapi sebelumnya teman-teman pahami dulu materinya yang sudah Ibu sampaikan tadi di halaman 6 sampai halaman 8 ya. Ya, Ibu tutup. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.